larutan? Ada yang suaranya, oke. Ada yang tahu sifat koligatif larutan? Ya, artinya koligatif itu artinya mengumpulkan, ya, jadi sifat kolektif atau mengumpulkan, yang dimana pada sifat koligatif itu memiliki sumber yang sama, gitu ya, dan dalam artian bergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya. Jadi sifat koligatif kelarutan hanya ada terjadi, gitu ya, hanya akan terjadi jika dipengaruhi oleh banyaknya jumlah partikel zat terlarutnya. Kita sebut dengan sifat koligatif larutan. Adapun ada 4 sifat koligatif larutan yang kita ketahui, ya, 4 sifat. Yang dasarnya adalah membahas mengenai satuan konsentrasi larutan, gitu ya. Jadi sebagai toolsnya dalam mengerjakan 4 sifat koligatif larutan ini, bagian pertamanya adalah berupa penurunan tekanan uap jenuh larutan atau yang disimbolkan dengan delta P. Kalau ada delta, mungkin bisa penurunan atau kemungkinannya bisa mengalami kenaikan, disebutnya ada simbol delta di sini. P untuk tekanannya, ya. Lalu yang kedua itu adalah kenaikan titik didih larutan. Jadi atau yang disimbolkan dengan delta TB, ya, boiling atau mendidih, ya, deltanya kenaikan. Lalu yang ketiga adalah penurunan titik beku larutan. Larutan atau yang disimbolkan dengan delta TF atau freeze, ya. Dan yang terakhir adalah tekanan osmotik larutan. Osmotik larutan atau yang simbolnya adalah P dalam ini. Apa yang membuat beda di antara keduanya? Kita lihat. Ya. Jadi kalau kita membahas tentang penurunan tekanan uap jenuh larutan atau yang bagian pertamanya, penurunan tekanan uap jenuh larutan atau yang disimbolkan dengan delta P, dalam hal ini memenuhi dari hukum Raoult, ya, hukum Raoult. Menyatakan bahwa tekanan uap dari larutan selalu lebih kecil daripada pelarut murninya. Daripada pelarut murninya. Dan itu dihubungkan dengan apa yang disebut dengan tekanan uap larutan dan tekanan uap larut, ya. Di sini kaitkan di sini di hukum Raoultnya menyatakan seperti itu, bahwa tekanan uap dari suatu larutan selalu orientasinya lebih kecil daripada larut murninya, dan
dan itu dinyatakan secara otomatis gitu ya, bahwa nilai dari P dari larutan itu selalu lebih kecil daripada P pelarutnya. P pelarut itu disimbolkan dengan P0 ya dalam hal ini. Nah, kedua dari hal-hal tersebut, baik itu tekanan larutan ya, ataupun dengan tekanan pelarut ya, itu dipengaruhi oleh adanya fraksi mol ya, adanya dari fraksi mol. Jadi dalam hal ini hukum Raoult menunjukkan bahwa nilai dari tekanan larutan itu selalu lebih kecil daripada tekanan pelarutnya, Pm itu sendiri. Dan nilai dari tekanan uap pelarut, tekanan uap pelarutnya, tekanan larutan, itu merupakan dari hasil kali P0 dikali dengan fraksi pelarut XP, ya, fraksi mol pelarut. Satu strip. Jadi dinyatakan bahwa tekanan uap larutan itu adalah hasil kali dari tekanan uap jenuh pelarutnya dikali dengan fraksi mol pelarutnya, gitu ya. Di mana XP ya kita sudah bahas pertemuan pekan lalu bahwa fraksi mol pelarutnya itu merupakan hasil dari mol pelarut dibagi dengan mol dari terlarut plus mol dari pelarutnya. Mol pelarut. Ini yang dinyatakan oleh fraksi pelarut. Ya, jadi kita bisa katakan bahwa tekanan uap jenuh pelarutnya memang selalu lebih besar daripada tekanan uap jenuh larutan. Faktor pengali dari fraksi pelarut membuat larutannya lebih besar, tapi secara kondisional atau secara suhu kamarnya gitu ya, bahwa tekanan uap pelarut yang atau yang disebutkan dengan P0 selalu nilainya lebih besar daripada tekanan uap jenuh larutannya. Ya. Jadi dinyatakan seperti itu. Jadi pertama ya satu strip A-nya seperti itu bagiannya. Nah, yang terjadi adalah kalau seandainya jadi Raoult dalam persamaan satu strip A itu sebenarnya dinyatakan dengan hukum Raoult-nya yang kedua gitu ya, bahwa tekanan uap larutan adalah jumlah dari tekanan parsial masing-masing komponennya. Artinya masing-masing komponen itu dalam hal larutannya gitu ya. Jadi dalam hal larutan ini dalam bentuk fraksi mol pelarut gitu ya, karena memang tekanan uap larutan itu diidentikan dengan fraksi dari mol pelarutnya yang dinyatakan dengan mol pelarut dibagi mol terlarut plus mol pelarut. Ini disebut sebagai fraksi mol pelarutnya di dalam hukum Raoult. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Maka untuk menentukan di akhirnya itu adalah apa yang dinyatakan dengan delta P ya, atau perubahan atau penurunan dari tekanan uap jenuh larutan ya, maka delta P-nya itu adalah tekanan uap jenuh pelarut dikali dengan fraksi mol dari zat terlarutnya. Ini kesamaan satu strip B yang dinyatakan dengan sifat koligatifnya. Karena sifat koligatif tadi di awal menyatakan bahwa
sifat koligatif ya, dipengaruhi oleh adanya partikel dari jumlah partikel zat terlarutnya. Jadi yang perlu ditekankan adalah bahwa besar kecilnya dari sifat koligatif larutan itu sangat ditentukan dengan banyaknya jumlah partikel dari zat terlarutnya. Jadi kalau misalnya kita jabarkan di sini, itu memang fungsinya adalah berbanding lurus, gitu ya. Maka kalau mau dijabarkan, maka delta P sama dengan P0 dikali fraksi terlarut adalah mol terlarutnya dibagi dengan mol terlarut plus mol dari pelarutnya. Ya. Dan di sini dipengaruhi bahwa delta P itu berbanding lurus dengan nilai dari mol terlarutnya. Yang kalau kita telusuri lagi, rumus mol adalah gram per mr, dan itu juga berbanding lurus dengan gram terlarut. Jadi yang diidentikan adalah bahwa delta P itu berbanding lurus dengan jumlah partikel zat terlarutnya. Jadi yang dipakai bukan XP, melainkan fraksi terlarutnya, atau XT dalam hal ini. Delta P sama dengan P0 kali fraksi terlarut, atau sama dengan mol T plus mol T. Nah, sebagai catatannya adalah, walaupun pekan lalu sudah dibahas gitu ya, sebagai catatan kakinya adalah bahwa nilai fraksi terlarut ditambah dengan fraksi pelarut itu senilai dengan 1. Ya. Jadi artinya adalah ketika kita menemukan hasil hitung-hitungan dari fraksi mol pelarutnya, lalu diminta untuk menentukan berapa nilai penurunan tekanan uap jenuh larutannya, karena penurunan tekanan uap jenuh larutan itu dipengaruhi oleh adanya fraksi terlarut, ya. Sedangkan kita sudah mencari nilai XP-nya, maka nilai fraksi terlarut adalah 1 dikurang XP-nya. Karena 1 ini merupakan jumlah fraksi dari larutannya. Ini 1 ini menyatakan bahwa nilai fraksi larutan nilainya 1. Jadi sebagai tambahannya dalam materi yang sebenarnya sudah dipelajari, tapi kita ulang. Ya, jadi rekan-rekan kalau misalkan sudah ada nilai XP-nya gitu ya, lalu mencari berapa XT-nya, nggak usah mencari lagi pakai persamaan ini, nggak usah. Ya. Jadi cukup mencari XT-nya adalah selisih dari fraksi larutan dengan fraksi pelarut. 1 dikurang XP. Cukup begitu. Baru nanti masukin ke persamaan 1 strip B-nya, baru dikali dengan tekanan uap jenuh pelarutnya. Ya. Jadi kalau kita pengen mengerjakan sifat koligatif, memang kita harus mengetahui apa itu terlarut, pelarut, dan larutannya. Dan pekan lalu juga sudah dibahas ya, mengenai apa itu terlarut, pelarut, dan larutannya. Ini sangat penting sekali. Jadi misalkan ada soal, suatu larutan urea dilarutkan ke dalam air, gitu ya, telah dilarutkan ke dalam air, memiliki tekanan uap jenuh air senilai 10 mm Hg. Tekanan uap jenuh air senilai 10 mm Hg. Ini airnya sebagai terlarut atau sebagai pelarut dalam hal ini. Urea yang dilarutkan ke dalam air. Airnya di sini sebagai pelarut atau terlarut? Pelarut. Sebagai pelarut, ya, sebagai pelarut. Maka di sini dituliskan P0 airnya, bukan sebagai P, tapi sebagai nilai P0. P0 menunjukkan bahwa fraksi tekanan dari uap pelarutnya ini disimbolkan P0. Sedangkan P larutan adalah untuk tekanan uap jenuh larutan. Di dalam hal ini tekanan uap jenuh larutan ureanya nanti berapa dicari. Gitu ya. Nah, nanti misalkan P larutan ureanya berapa nilainya? Itu bisa pakai persamaan 1 strip A, yaitu P larutan sama dengan P0 dikali fraksi pelarutnya. Itu mengenai tekanan uap jenuh larutan dan penurunannya. Sampai sini ada pertanyaan?
Silakan. Tidak ada. Ada. Oke. Ya. Berikutnya, sifat kualitatif yang kedua itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan kenaikan titik didih larutannya. Sifat kualitatif. Kenaikan titik didih larutan atau yang disimbolkan dengan delta TBI dalam hal. Ya. Kenaikan titik didih larutan juga identik dengan apa yang disebut dengan penurunan titik beku larutannya. Jadi dua titik beku, titik didih ini atau temperatur dalam hal ini itu bisa kita gambarkan dengan menggunakan diagram fasa sebagai penalarannya. Gitu ya. Tapi sebelum masuk diagram fasanya kita definisikan dulu yang dimaksud dengan titik didih larutan. Jadi ada kenaikan simbolnya delta, ada lagi satu lagi adalah titik didih larutan. Titik didih larutan atau yang disimbolkan dengan TB larutan. Ya, tidak ada deltanya karena sudah berhenti di titiknya, berhenti di situ, di titik didih larutan. Nah, titik didih larutan adalah suhu pada saat merupakan suhu pada saat tekanan uap larutan, tekanan uap larutan atau P dalam hal ini sama dengan tekanan atmosfer luar, sama dengan tekanan pada atmosfer di luar. Jadi menyatakan titik didih larutan selalu identiknya adalah bahwa titik didih dan titik beku, nantinya ada titik beku, itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan suhu, gitu ya, temperatur, ya, suhu pada saat tekanan uap larutan atau P-nya sama dengan tekanan pada atmosfer di luarnya. Jadi kalau kita bisa bayangin bahwa nilai tekanan uap larutan itu kalau sudah di kondisi sama nilainya dengan tekanan atmosfer yang ada di luar, maka itu disebut sebagai suhu yang kita namakan dengan titik didih larutan atau TB larutan. Ya. Oke. Maka delta TB merupakan satu perubahan, gitu ya, perubahan yang terjadi, gitu ya. Jadi kenaikan dari titik didih larutan atau yang disimbolkan dengan delta TB itu merupakan dari perubahan temperatur dari pelarut ke temperatur larutannya. T di situ sebagai temperatur dalam hal ini. Sehingga nilai dari kenaikan titik didih larutannya itu adalah rumusannya hasil dari tetapan titik didih molal dari pelarutnya itu dikali dengan M kecil. M kecil ini adalah sebagai molalitas, ya, nilai molalitas. Jadi KB-nya itu sebagai ketetapan. Ketetapan biasanya diketahui di soal.
titik didih molal pelarut. Satuannya adalah derajat Celcius per molar. Lalu ada lagi M kecil, ya sudah dibahas tadi, pekan lalu juga kita bahas bahwa M-nya adalah sebagai molalitas, di mana nilai molalitas itu adalah M sama dengan mol terlarut dibagi dengan massa pelarutnya, dengan satuannya adalah berupa kilogram dalam hal ini. Jadi pernya per kilogram pelarut. Ada pertanyaan? Halo? Ya. Nah, rumusan ini bisa kita dapatkan gitu ya, untuk bisa mengetahui pada saat kenaikan titik didih larutan adalah satu perubahan dari titik didih pelarutnya hingga mencapai titik didih larutannya. Ya. Jadi perubahan temperatur suatu pelarut menjadi suatu larutan, kondisinya itu yang disebut dengan namanya kenaikan titik didih larutan. Nah, pada saat di titik didih larutannya atau pada saat kondisi tekanan uap larutannya itu sama dengan tekanan uap di atmosfernya, kita namakan tadi adalah sebagai titik didih larutan atau TB larutan, gitu ya. Yang dimana TB larutan atau titik didih larutan itu sebenarnya kalau kita tadi definisikan gitu ya di sini dari awal konsepnya, nanti ada pasanya nanti saya jelasin, tapi ini gambaran umumnya biar rekan-rekan dapat materinya gitu ya. Jadi dalam hal ini nilai dari delta TB yang tadi saya singgung di sini bahwa suhu pelarutnya itu mencapai suhu larutan itu disebut sebagai delta TB, yang dimana delta TB merupakan dari titik didih larutannya atau TB larutan dikurangi dengan titik didih dari pelarutnya. Kenapa bisa begitu? Nanti kita lihat diagram fasenya, tapi sebagai gambaran umumnya lagi bahwa titik didih larutan itu selalu lebih besar nilainya daripada titik didih dari pelarutnya. Itu selalu lebih besar. Makanya karena lebih besar nilainya, maka hasilnya adalah nilai selisihnya. Maka didapatkan nilai dari titik didih larutannya itu, kalau kita pengen menghitungnya berapa titik didih larutannya, maka persamaannya akan menjadi ini pindah ruas ke sana ke kiri ya, maka nilainya adalah delta TB ditambah dengan titik didih dari pelarutnya. Ini yang dikenal oleh banyak mahasiswa yang belajar gitu ya, untuk menghitung berapakah titik didih larutan pada suatu zat terlarut yang ditambah dengan pelarut. Jadi disebutkan titik didih. Oke, saya langsung aja ke diagram fasanya gitu ya. Diagram fase untuk dalam hal ini diagram fase untuk mengilustrasikan ya, menggambarkan kenaikan titik didih dan penurunan titik didih. Ya. Titik didih atau delta TB dan penurunan titik beku atau delta TF. Bagaimana diagram fasenya? Diagram fasenya itu begini. Jadi dalam bentuk ya, diagram ya, jadi begini.
Ini tidak. Oke, ini katakanlah ini kurva untuk tekanannya dengan satuannya berupa ATM, gitu ya. Lalu ini kurva untuk menentukan temperaturnya dengan satuannya berupa derajat Celcius. Oke. Yang kita ketahui bahwa ini merupakan titik 0 derajat, gitu ya. Titik beku, gitu ya. Jadi dan ini katakanlah gitu ya, daerah 1 ATM, gitu ya. Daerah 1 ATM ini maksudnya daerah yang standar, gitu ya. Karena kita tadi ketahui bahwa kalau seandainya suhu tekanan yang ada di dalam sama dengan suhu atmosfernya, maka mencapai titik di lautannya. Nah, temperatur itu bukan berarti hanya satu, bisa saja lebih dari satu, sehingga pada kondisi sistemnya dan lingkungannya sama temperaturnya, maka ditunjukkan mencapai satu kondisi yang disebut dengan namanya titik didih larutan. Nah, titik didih larutan itu sudah tidak akan mengalami satu fase penurunan atau tidak lagi mengalami kenaikan lagi. Titik didih larutan merupakan satu titik yang memang sudah berhenti di situ, di titik itu, karena sudah dalam kondisi yang stabil tadi disebut. Oke. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Daerahnya namanya disebut sebagai diagram fase. Ini garisnya seperti ini. Nah, ini ada daerah yang apa namanya, saya sebut ini lalu di sini ya, saya ambil di sini sebagiannya ya, untuk menentukan ya. Oke. Kita ketahui bahwa ini 0 derajat, pasti ini daerah membeku ya. Kita harus tahu bahwa ini daerah yang di mana fase pembekuan terjadi di dalam. Lalu ini ya 100 derajat ya, bisa lebih di sana. Berarti ini kita sebut sebagai daerah mendidih ya, atau menguap ya. Mendidih atau disebut fasenya fase menguap namanya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah perubahan fase apa yang terjadi ketika kita sebut itu adalah daerah membeku, atau zat apa menjadi apa kita sebut menjadi namanya membeku. Apa di sini berarti? Dari perubahan fase apa menjadi fase apa hingga kita sebutnya adalah daerah membeku. Ya, Pak. Fase apa yang kita sebut sebagai membeku? Dari fase apa menjadi fase apa? Cair menjadi padat. Cair menjadi padatan. Betul. Itu disebut sebagai perubahan yang disebut dengan namanya pembekuan. Nah, sebaliknya, kapan kita sebut sebagai kondisinya mendidih? Kalau seandainya perubahan yang terjadi adalah Cair ke gas. dari cair berubah menjadi gas. Ya. Nah, maka ini yang kita sebut dengan namanya adalah titik triple point. Titik triple point. Oke, di sini tandanya. Triple point adalah satu titik yang dimana membagi ke dalam 3 fasenya. Ada fase daerah padat, ada fase daerah cair, dan ada fase daerah gas. Sesuai dengan kondisi perubahan
apa yang disebut dengan membeku dan apa yang disebut dengan kondisi mendidih atau membeku. Cair ke padat berubah menjadi membeku, cair ke gas berubah menjadi mendidih atau. Nah, kalau kita pelajari lebih jauh bahwa garis ini yang bagian dalam ini, ya, dari sini sampai ke sini, ya, itu merupakan garis pelarut, ya, atau daerah atau kurva dari kurva pelarut. Ya. Sedangkan dari daerah sini, ya, saya kasih hijau di sini. Oh, oke. Ini hijau sini, ini disebut daerahnya atau kurva dari larutannya yang kita sebut. Jadi ada pelarut yang di bagian dalam kurvanya dan ada larutan yang disebut sebagai daerah kurva untuk larutan. Ini saya akan tunjukkan. Jadi persamaan dari delta TB plus TB pelarut itu bermula dari apa yang disebut dengan diagram fase ini. Ya. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya adalah pada saat kondisinya, ini kalau kita perhatikan ya, ini daerah pelarut ini, kalau agak tarik garisnya gitu ya, kita tarik garis di sini, ini untuk daerah kurva larutannya ditarik di sini, ya. Lebih besar mana titik didihnya? Apakah titik didih pelarut atau titik didih larutan? TB pelarut, titik didih pelarutnya atau titik didih larutannya lebih besar, Bang? Ini kurvanya kalau semakin ke kanan, semakin besar ini, 100 ke atas ini. Jadi, mana yang lebih besar pada kurvanya? Pada pelarut, titik temperatur titik didih pelarut atau titik didih larutannya yang lebih besar? Tentu kalau dilihat dari grafiknya adalah titik didih pelarutnya yang lebih kecil daripada titik didih larutannya. Berdasarkan kurva kan begitu. Jadi kalau semakin ke kanan kurvanya makin besar, makin positif nilainya. Jadi artinya ini daerah titik didihnya pelarut atau TB0 pada pelarut, ini daerahnya pada titik didih larutannya. Dan tadi saya berikan suatu pernyataan di awal bahwasannya titik didih larutan lebih besar daripada titik didih pelarut. Dan ini kurvanya dibuktikan. Jadi kalau kita membuat satu, misalkan kita membuat air, lalu air katakanlah suhunya 100. Untuk melarutkan katakanlah teh atau kopi gitu ya, saya yakin pasti membuat suatu dugaan gitu ya, pasti suhunya akan lebih naik untuk bisa melarutkan kopi tersebut sehingga menjadi apa yang disebut dengan larutan kopi gitu ya. Atau bisa saja kita buat suatu asumsi, misalkan tadi air kita buat mendidih di suhu 100 derajat Celcius, ketika ada gula yang dimasukkan, itu temperatur larutannya, sekarang kita sebut sebagai larutan gula, itu lebih tinggi ternyata daripada temperatur airnya. Kenapa? Karena pada saat melarutkan gula, terjadi energi kinetik atau perubahan molekul-molekulnya itu sedang berjalan. Makanya titik didih larutan lebih besar daripada titik didih larut. Kalau kita lihat pada air, siklus air secara konveksi atau aliran itu hanya seperti ini saja. Begitu. Tapi ketika airnya itu ditambah dengan gula yang kita sebut dengan namanya larutan gula, dan partikelnya di situ, ikut partikelnya di situ untuk melarutkan gula yang padat itu gitu ya, walaupun kecil tapi padat untuk melarutkan gula, maka air butuh sirkulasi molekul atau aliran molekul yang lebih cepat agar gulanya bisa larut. Maka kalau terjadi aliran atau pergerakan molekul air untuk dapat melarutkan gula, maka dalam hal ini ada kecepatan pasti. Jadi ada kecepatannya air ya, untuk melarutkan gulanya, molekul gula gitu ya. Sehingga dari kecepatan
molekul air tersebut timbul apa yang disebut dengan temperaturnya akan menjadi lebih tinggi. Itu yang dipelajari pada saat rekan-rekan belajar tentang perubahan energi dalam, itu adalah 3/2 dari N kali R kali T-nya. Bahwa energi dalam atau energi yang terjadi pada aliran air atau sistemnya di sini untuk dapat melarutkan gula dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya, dengan kecepatan yang tinggi, kecepatan itu identik dengan energi kan? Apa disebut dengan energi kinetik, betul ya? Energi kinetik itu akan sama dengan delta U-nya. Yang mana kalau energi kinetiknya makin besar, delta U-nya juga akan semakin besar. Akibatnya adalah temperaturnya pun akan semakin tinggi atau begitu. Itulah mengapa titik didih larutan lebih besar daripada titik didih pelarut. Itu secara teorinya seperti itu. Ya. Nah, perubahan dari titik didih pelarut, kurva titik didih pelarut ke kurva titik didih larutan, itu yang disebut dengan namanya adalah delta TB. Ya, betul? Ada tadi di sini, nah ini delta TB. Ya, bahwa TB larutan yang lebih besar ke TB pelarut, sehingga kan karena ada perubahan itu kan artinya pengurangan, betul ya? Jadi kalau ada konteks perubahan, misalkan dari 5 ke 8, 5 ke 8 itu biar sampai 8, berarti ya, pasti tahu harus di jaraknya berapa, jangkauannya berapa dari 5 ke 8. Begitu dengan itu, titik didih pelarut ke titik didih larutan yang itu adalah merupakan selisih untuk mendapatkan nilai delta TB ini. Maka dituliskan dua stipulasi. Nanti terbukti di dalam grafiknya seperti itu. Ya, maka TB larutan adalah delta TB adalah TB larutan dikurang TB pelarut. Dan ini kurva. Ya, ini kurva ya. Jadi lebih besar TB larutannya daripada TB pelarut. Hasilnya delta. Oke. Ini mengenai kenaikan titik didih larutan. Sekarang kita pindah fase ke daerah membeku. Ya, daerah membeku. Oke, coba kita lihat daerah membeku. Kalau teman-teman belajar ya, dan pasti mengetahui grafik ya, bahwa semakin ke kiri itu pasti nilainya semakin kecil atau semakin negatif. Kalau kita tarik kurva pada larutan dan pelarut, itu akan dihasilkan seperti ini. Ini untuk larutannya, dan yang ini untuk pelarutnya. Betul nggak? Jadi ini titik beku larutannya, yang ini titik beku untuk pelarut. Kalau dinyatakan, mana yang lebih besar titik bekunya? Pelarut atau larutannya? Mana yang lebih besar? Antara pelarut sama larutannya? Halo? Halo? Ya, halo. Mana yang lebih besar? Antara titik beku pelarut? Oke, kasihlah di sini. Pel, gitu ya. Ya, ini. Di pel juga di sini. Oke, walaupun sebenarnya 0 udah mewakili ya. Mewakili 0 itu sebagai pelarut. Titik beku pelarut atau titik beku larutan yang lebih besar? Halo? Pelarut, Pak. Pelarutnya yang lebih Gimana besar. Kak? Larutan, Pak. Pelarutnya yang lebih besar. Bukan larutan dong.
larutan justru makin kecil. Kurvanya makin ke kiri. Bisa baca itu kurva, ya kan? Oh iya. Oh, Ya, semakin ke kanan semakin besar. semakin negatif, betul ya? Justru kalau semakin ke kanan, justru semakin positif kan gitu ya? Ya kan? Kalau saya Semakin positif tuh. Nah, tuh. Iya kak. Berarti dalam hal ini kita sudah membuat satu kesepakatan bahwa ini, perubahan ini disebutnya namanya delta TF. Kalau ini perubahan TB, delta TB. Kalau ini perubahan TF, namanya delta. Dan tadi syaratnya gimana? Bahwa TF dari suatu pelarut, gitu ya, TF pelarutnya itu lebih besar daripada titik beku larutannya. Jadi kalau kita punya suatu dasar dalam teori, gitu ya, bahwasannya titik didih semakin tinggi, justru titik bukunya malah semakin rendah. Jadi berbanding lurus tuh. Titik didihnya makin tinggi, justru membekunya juga akan semakin rendah. Contoh ya. Kalau saya punya air di tekanan 1 atm dataran rendah, itu mendidih 100 derajat Celcius. Air. Ini berasumsi. Ya. Di 1 atm, itu air itu mendidih pada suhunya adalah 100 derajat Celcius. Tapi kalau di 3 atm, makin tinggi itu tekanannya, coba ya. Jadi kalau semakin tinggi tekanannya, ini suhunya makin lebih besar lagi. Suhunya katakanlah gitu ya, 120 derajat Celcius. Jadi beda tuh. Kalau kalian naik gunung Himalaya gitu ya, atau apa gitu ya, mungkin liburan nanti, di tekanan yang sangat tinggi, itu memasak air itu nggak cukup sampai 100 derajat Celcius. Pasti akan lebih dari 100 derajat Celcius. Kita nggak usah jauh-jauh deh, pergi ke puncak itu yang dataran tinggi gitu ya, yang atau naik gunung gitu ya, dataran tinggi, itu ketika kita masak air, 100 derajat itu belum cukup. Pasti lebih dari 100 derajat Celcius. Nah pertanyaannya, maka kalau di 1 atm, titik beku air itu 100 derajat. Titik didih airnya itu 100 derajat Celcius. Tapi pada saat membeku, 0 derajat Celcius. Pertanyaannya, kalau titik didihnya air 120 derajat Celcius, kira-kira titik bekunya air ini kurang dari 0 derajat atau lebih dari 0 derajat Celcius? Kira-kira. Lebih dari 0 derajat Celcius atau kurang dari 0 derajat Celcius? Kurang atau sama dengan 0 derajat? Hah? Kurang atau sama dengan 0 derajat? Kurang dari sama dengan? Ya kemungkinan nggak akan 0 derajat Celcius, Mas Tofo. Pasti akan kurang dari. Makanya kakak di sini nggak akan kasih tanda sama dengan di sini, nggak akan dikasih. Gitu. Pasti Kenapa? hasilnya adalah kurang dari 0 derajat Celcius. Karena untuk membekukan temperatur yang sangat panas ini pasti butuh energi yang lebih besar untuk bisa membekukan 120 derajat Celcius. Pasti temperaturnya, logiknya gitu ya, pasti akan kurang dari 0 derajat. Gak mungkin 0. Kalau 0 pasti 100 derajat Celcius. 0 derajat cukup kan bekukan. Tapi kalau di 120 derajat Celcius, suatu zat gitu ya, untuk bisa kita bekukan, itu saya yakin pasti kurang dari 0 derajat Celcius, baru bisa membeku. Tapi Kak, Ya. tapi Kak bukannya titik beku air itu 0 derajat Celcius atau mungkin
kurang dari itu untuk mempercepat titik beku, Untuk mempercepat titik beku air. mempercepat titik beku air. Kalau seandainya temperaturnya semakin tinggi, Mas Taufan, kan logikanya gitu. Jadi dengan cara dia butuh kurang dari 0 derajat Celcius, suhunya itu pasti, suhu mendidihnya air itu pasti lebih tinggi, lebih besar dari 100 derajat Celcius. Itu logikanya gitu. Jadi kalau bisa kita nyiram panas gitu, tadi ada 100 derajat Celcius, ini 120. Untuk bisa kondisi yang sama gitu ya, itu pasti ini cukup 0 derajat, ini pasti kurang dari 0 derajat. Itu gitu, lintasnya kan begitu. Jadi kalau semakin rendah titik bekunya, itu pasti titik didihnya akan semakin besar. Itu pasti itu logika dia tuh. Gimana ya? Tinggalnya seperti itu. Jadi kurvanya aja coba bisa dilihat di sini nih. Stopannya. Kita lihat nih kurvanya. Ini titik didih larutannya lebih besar kan daripada pelarutnya kan? Tapi kita lihat pada saat pembekuan. Mana sih Kak yang ditunjuk? Ini nih. Mana ya? Titik didih larutan, kurva titik didih larutan ini kan lebih besar daripada titik didihnya pelarut. Ya. Pada saat kita tunjuk di kurvanya, ada titik didih larutannya, pada saat proses pembekuan, ini lebih rendah suhunya daripada suhu pelarut. Itu dasar teorinya begitu. Kalau saya mikirnya Kak, ketika suhunya lebih tinggi, maka butuh suhu yang lebih rendah untuk mempercepat titik beku. Karena titik didihnya lebih besar kan? Iya. Iya itu makanya benar kan? Sama aja ya. Ya. Jadi artinya titik didih yang semakin besar membutuhkan titik beku yang sangat rendah sekali. Oke. Ya kan? Iya. Nah ini juga gitu. Nah, jadi artinya adalah satu mekanisme gitu bahwasannya kalau titik didihnya lebih besar pasti titik bekunya lebih kecil, sangat kecil sekali daripada pelarutnya. Nah, ini makanya di sini tulis TF0 pelarut lebih besar daripada TF pelarut. Nah, bagaimana dengan delta TF-nya? Berarti kalau kita hitung atau kita tentukan bahwa delta TF itu merupakan TF pelarutnya gitu ya, dikurang minus dari TF larutannya, padahal lebih kecil kan? Gitu ya. Atau bisa dikatakan bahwa delta TF-nya itu adalah TF dari pelarut ya ditambah dengan TF larutan. Ya. Gitu. Karena lebih besar ini asumsinya kan gitu. Oke. Nah, sehingga untuk mendapatkan nilai delta TF-nya itu sama seperti menghitung delta TB yang di atas ini. Nah ini delta TB adalah KB dikali M. Itu untuk titik didih. Pakainya simbol boilingnya, pakai B. Tapi kalau untuk freeze, delta TF itu diganti saja. KF dikali dengan M sama 3 strip 1 ini persamaan 3 strip 2 aja. Yang dimana KF itu adalah ketetapan ya, ketetapan titik beku molar pelarut. Jadi diketahui di soal itu akan diketahui ya.
ketetapannya, karena ketetapan, nilai ketetapan. Jadi kalau nilai ketetapan artinya yang sudah diukur berdasarkan temperatur tertentu. Nilai ketetapannya itu. Ya, dan masing-masing pelarut itu pasti punya nilai ketetapannya masing-masing. Ya, jadi apa pertanyaannya? Apakah ketetapan titik bekunya pada air sama dengan ketetapan titik bekunya pada etanol? Jawabannya tidak. Karena setiap jenis pelarut ya ini diperuntukkan untuk pelarut. Itu masing-masing punya nilai ketetapannya. Hingga seterusnya. Ya, gitu. Ini merupakan satu mekanisme. Jadi, makanya kalau dijelaskan berdasarkan grafik, oh ini masuk akal. Tapi kalau mau lebih rinci lagi, bahwasannya ini seperti titik di larutan gitu ya. Untuk bisa mendidihkan satu larutan, itu butuh energi paling banyak. Energi dalamnya itu lebih banyak. Kalau energi dalamnya lebih banyak dikeluarkan gitu ya di dalam sistemnya, itu pasti temperaturnya akan naik tuh. Temperatur yang akan keluarnya pasti akan naik. Dan itu menunjukkan bahwa titik didih larutan, satu larutan pasti lebih besar titik didihnya daripada titik didih lain. Itu kalau kita membuat satu pembuktian dengan menggunakan matematis gitu ya, dengan menggunakan satu persamaan yang toolsnya sudah disediakan, bahwasannya delta U adalah 3/2 N kali R kali T, T-nya di situ sebagai temperatur ya. Kalau delta U-nya naik, itu temperaturnya pasti naik. Hubungannya adalah berbanding lurus delta U dan nilai T-nya. Oke. Itu bagian ketiga ya. Di poin 3 sekaligus dijelaskan di dalam kurva atau diagram fase ini. Terakhir, fase tekanan osmosis. Yang keempat, itu untuk tekanan osmosis larutan. Osmosis, osmotik sama ya, larutan. Simbolnya adalah P dalam hal ini. Tekanan osmosis dibahas di biologi sebagai jenis transfer pasif, ya. Sebagai transfer pasif artinya proses pengangkutan yang dilakukan secara pasif hanya perpindahan lewat membran saja, ya. Karena tekanan osmosis itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan membran semi permeable, gitu. Jadi selaput tipis, gitu ya, permeable. Selaput tipis kalau kita lihat di sini itu dilewati oleh konsentrat yang lebih tinggi, ya, konsentrasinya lebih besar, itu masuk melalui semi permeable ini, permeable itu bisa melewati ke konsentrasi yang nilainya rendah. Ya. Pada proses naiknya air dari akar sampai ke batang, itu terjadinya juga disebut sebagai proses osmosis, karena yang diserap pada tanah unsur haranya itu punya konsentrasi yang sangat pekat sehingga bisa disedot, bisa diangkat melalui rambut akar kalau berdasarkan biologinya, tinjauan biologi. Nah, pertanyaannya adalah berapakah konsentrasi zat yang diperlukan agar zat hara atau larutan hara tersebut bisa naik dari akar sampai ke batang? Berapa tingkat kepekatannya, molaritas larutan hara itu?
agar bisa naik dari akar sampai ke batang dalam proses fotosintesis tentunya. Maka dibuatkan satu persamaan, yaitu M sama dengan tekanan osmotiknya adalah P sama dengan M dikali R dikali dengan T. Persamaan 4/1. Di mana P-nya itu sebagai tekanan osmosis larutan. Osmosis larutan, satuannya ATM, M-nya adalah molaritas, satuannya molar. Kalau tadi molal, kalau sekarang molar, yang dimana sudah kita pernah bahas sebelumnya. Molaritas itu adalah hasil bagi mol terlarut, gitu ya, dengan volume larutannya. Satuannya liter. R-nya nilai ketetapan 0,0823. Ini nilai ketetapan yang sudah ditetapkan. Satuannya adalah ATM per molar derajat Celcius, atau bisa juga pakai Kelvin, ya, bisa. Baku aja ya, pakai M derajat Celcius. T-nya temperatur, ya. Bisa pakai derajat Celcius atau pakai Kelvin satuan. Yang dimana untuk menghitung derajat Celcius, mengubah kesatuannya berupa Kelvin, caranya adalah X pada Celcius ditambah dengan 273 derajat. Itu pada osmosis atau osmotik. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ya. Ya. Ya, suaranya agak kencang. Nah, belum masuk ke situ. Belum masuk ke situ. Iya, belum masuk ke kondisi itu, faktor Van Hoff, karena ini baru dijelasin satu-satu. Dan ini baru di akhir untuk sifat osmosis ini. Dulu ada pertanyaan. Sifat osmotik, sifat koligatif ya. Sifat koligatif ini ada mau ditanya, silakan. Sebelum masuk di faktor Van Hoff, apa itu faktor Van Hoff? Ada. Oke. Jadi yang tadi dijelaskan 4 sifat koligatif larutan, 4 sifat koligatif larutan berupa delta P sama dengan P0 dikali fraksi terlarut, 2 delta TB sama dengan KB dikali M, ya. 3 delta TF sama dengan KF dikali M, dan yang terakhir adalah P sama dengan M kali R kali T. Ini diperuntukkan tempat ini, ya, tanpa pakai faktor Van Hoff ini ya. Ini kalau seandainya zat terlarutnya itu berupa non-elektrolit. Non-elektrolit. Maksudnya non-elektrolit itu artinya zat terlarut ini yang punya sifat tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, pertanyaannya apa jenis zat terlarut yang sifatnya non-elektrolit itu? Satu, kalau kategorinya berupa gula. Di gula itu dimasukkan
dikategorikan sebagai larutan non-elektrolit. Ya. Gula itu bisa dalam bentuk glukosa, ya, fruktosa, yang ada osa-osanya, ya, itu masuk ke dalam jenis gula. Tapi yang tergolong ke dalam non-elektrolit. Kedua, itu berupa alkohol, senyawa alkohol, seperti fenol, butanol, etanol, dan seterusnya. Butanol, etanol, dan masih banyak lagi. Itu alkohol maksudnya. Ya. Dan yang terakhir adalah kelompok urea. Di urea ini termasuk juga ke dalam non-elektrolit yang rumusnya adalah CONH2 dua kali. Jadi masuknya ke dalam non-elektrolit, zat terlarutnya berupa non-elektrolit. Bagaimana kalau seandainya larutannya berupa atau zat terlarutnya berupa asam dan basa? Asam dan basa itu kan berarti masuk ke dalam kategori elektrolit, gitu. Karena memang tidak ada asam dan basa di sini. Ya, gitu. Jadi dalam hal ini, jika zat terlarutnya merupakan komponen elektrolit, ya, artinya yang bukan di antara tiga ini, ya, di gula, alkohol, urea, ya, bukan tiga ini, ya, maka gunakan faktor Van Hoff atau I simbol. Ya. Di mana persamaan nilai I, persamaannya untuk nilai I-nya itu adalah sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 kali alfa. Sama 5 untuk menghitung Van Hoff, ya. Van Hoff. Jadi dalam hal ini apa itu N? N itu adalah jumlah koefisien zat yang terurai. Contoh, Bapak punya kan apa? BaCl2 katakan itu, ya. Barium klorida. BaCl2 tidak masuk ke dalam gula, bukan alkohol, juga bukan urea. BaCl2, ya. Bukan, ini pasti elektrolit, ya. Nah, pada BaCl2 kalau kita urai itu kan Ba ditambah atom Cl-nya ada 2 di sini, ya. Jadi 2 Cl, gitu kan, ya. Jadi kalau diurai ini naik ke atas gitu, ya, kalau di formatnya gitu kan, kalau dalam reaksi penguraiannya gitu, ya. Ini plus 2 karena koefisiennya 2 gitu, ya. Karena ini koefisiennya 1, maka di sini jadinya min 1. Nah, yang dimaksud dengan jumlah koefisien zat yang terurai itu yang ini. 1 dan 2-nya dijumlah. Jadi nilai N-nya untuk BaCl2, N pada BaCl2 itu adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Itu N-nya. Ya. Contoh BaCl2. Lalu ada lagi, apa itu alfa? Alfa itu adalah derajat ionisasi.
Misalkan larutan, contohnya, larutan BeCl2 terurai 5%. Kata terurai itu namanya disebut sebagai derajat ionisasi atau derajat penguraian. Jadi derajat ionisasi itu satu angka, satu kondisi yang dimana berapa sih penguraiannya? Oh, ternyata penguraiannya 5%. Ini 5% ini ditunjukkan bahwa nilai alfanya adalah 5/100 sama dengan 0,05 pada larutan BeCl yang terurai 5%. Ya, nah jadi kalau ada zat terlarutnya bukan dari 3 kelompok ini, maka itu disebut komponen atau kelompok elektrolit. Yang dimana kalau ada kelompok zat terlarutnya, ya, zat terlarut berupa kelompok elektrolit, maka gunakan faktor Van Hoff, I-nya dipakai. Jadi kalau ada terurainya elektrolit, maka jadinya adalah persamaan satu, itu persamaannya jadi delta P sama dengan P0 dikali mol T kali I per mol T kali I plus mol P. Nah, untuk delta P. Jadi kok kakak kali I-nya ke mol T? Ya karena zat terlarutnya yang elektrolit. Karena zat terlarutnya yang elektrolit, maka yang dikali I adalah partikel zat terlarutnya saja. Yang pelarutnya tidak usah dikali. Ya. Yang kedua, itu adalah delta TB. KB dikali M. Kan rumus molalitas itu kan mol terlarut. Yang atasnya mol terlarut. Kali I-nya. Ada tambahan pakai I di sini. Yang ketiga, untuk delta TF-nya pun juga sama. KF kali M kali I. Dan terakhir, tekanan osmotik adalah M kali N kali T kali I di sini. Sekali lagi, I-nya disebut sebagai faktor Van Hoff yang hanya digunakan jika zat terlarutnya merupakan komponen elektrolit selain 3 ini. Ya, coba bedanya itu ya. Tuh, ini nggak ada I-nya, nggak ada, ya, nggak pakai I. Nah, ini I diperoleh karena ini. Udah selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ya. Ada? Jadi kalau diringkas 4 sifat kualitatif ini persamaan 1, persamaan 2, 3 dan 4-nya. Ini karena ada faktor Van Hoff, karena zat terlarutnya. Silakan. Ada pertanyaan? Ya. Gimana? Faktor Van Hoff yang pertama.
yang ini persamaan satu. Pasti persamaan satu P0 kali XT kali I ya. Nah itu salah. XT-nya itu karena dicampurkan itu ada mol T per mol T plus mol P. Sedangkan kenapa itu pakai I di situ yang dikalikan I hanya mol T-nya saja karena yang diperuntukkan adalah zat terlarutnya berupa atau berupa komponennya adalah elektrolit. Jadi yang elektrolit dalam hal ini adalah bukan pelarutnya, tapi sebagai zat terlarutnya. Apakah beda cara menghitungnya antara ini dan delta P sama dengan P0 dikali XT kali I, yang dimana kalau dijabarkan P0 dikali mol T per mol T plus mol P kali I. Ini hanya pengali ke sini saja, mol T kali I-nya ini doang. Tapi pada saat di bagian bawah sini, ini nggak dikali I. Itu perbedaannya. Makanya kalau lihat textbooknya gitu ya, aslinya gitu ya, bahwa yang dikali I merupakan jumlah partikel terlarutnya. Karena yang terionisasi atau yang elektrolit ya terlarutnya, bukan pelarutnya. Dalam hal itu beda. Kebanyakan baik itu di buku SMA ataupun di buku yang baru kali ini ada buku kuliah yang dikali dengan I gitu ya, itu menunjukkan bahwa dia secara runut, bukan secara runut, secara langsung gitu ya, dia pakai langsung aja udah kali itu. Karena dia mengikuti kaidah ini. Ini coba kalau ini, maaf ya, ini untuk pembuktian saja. Ini saya hapus, ini secara spontannya begitu kan? Nah, coba kalau ini dijabarin kalau ini, coba kita jabarin ya. Apakah yang dikali I benar-benar untuk terlarutnya? Coba kita lihat. Ini kalau dijabarin Kf dikali M-nya itu molal, yaitu mol terlarut per kilogram pelarut. Tuh, dari sini aja udah kelihatan. Dikali I. Berarti yang dikali I itu adalah untuk mol terlarutnya. Betul nggak? Bukan untuk pelarutnya. Atau mau dijabarin lagi, biar nggak penasaran. Kf dikali dengan massa terlarut per mr kali kilogram pelarut kali I. Nah, I-nya itu yang dikali adalah terlarutnya, bukan pelarutnya. Makanya kadang salah kaprah ini. Pada saat ini pasti kakak akan menemui yang kayak begini, pasti. Dan kakak selalu bilang, ada beberapa guru SMA yang sudah yakin bahwasannya mereka belajar di universitas gitu ya, di kampus-kampus yang textbooknya gitu, pasti ini akan salah jawabannya. Yang betul adalah pada saat MT dikali I per mol T kali I plus mol P. Nggak dikali I tuh, lihat di sini. Ini nggak dikali I. Ini ada I, karena masih jumlah partikel terlarutnya di sini. Ya. Pasti itu. Nah, kakak kira tuh di UT pakainya ini. Gitu. Karena beberapa buku SMA itu adalah pasti pakainya ini, memang ini. Tapi kakak bilang ini salah. Bahkan ada guru juga yang tidak sepakat pakainya ini, karena mereka belajar di universitas, textbooknya mengajarkan, dosennya juga mengajarkan bahwasanya yang ini salah. Beda nggak kak nilai ini? Beda, udah beda tuh. Bedanya sangat jauh sekali. Ini yang dikali I mol T-nya, ini mol T kali I, mol T kali I-nya di bawah, ini enggak. Udah beda. Jadi, ya. Kalau dicoba pakai contoh soal dari kedua perbedaan rumus itu, Nggak usah contoh soal, pakai angka aja. Coba aja, ini.
contoh soal pasti akan akan ini. Cuma perlakuan akhirnya kan, finishingnya kan di mana? Kan gitu. Gitu. Jadi kita membandingkan satu kita menggunakan zat terlarutnya dalam hal ini merupakan larutan elektrolit. Yang larutan elektrolitnya itu adalah yang notabene partikel zat terlarutnya, bukan partikel pelarutnya. Jangan pakai contoh soal, pakai angka aja, tinggal ini dianalogikan. Jadi angkanya ini udah beda. Ini dikali i, ini nggak dikali i. Yang dikali i cukup yang ini. Pasti. Kalau pasti kakak pasti akan siap untuk yang beda begini nih. Pasti. Nggak tahu dari mana nih sumbernya gitu ya. Textbooknya dari mana kakak nggak tahu gitu ya. Bradley aja nggak nyebutin begini. Raymond Chan nggak nyebutin gini, Petrucci nggak nyebutin begini. Bahkan buku kimia fisiknya Graham Sloman, bukan namanya buku kimia fisik itu nggak pakainya begini, nggak pakainya ini. Ini yang mana sih? Ya kan? Iya, makanya kakak nggak apa-apa, justru dengan kalian melihat BNP jadi tahu ternyata ini nggak apa-apa. Jadi bisa tahu. Saya kayak contoh kemarin satu konsentrasi ya, itu kakak udah Klarifikasi. berikan dalilnya deh, pokoknya udah definisi segala macam udah ada gitu. Kak. Ini udah beda tuh. Oke. Kak, maaf Kak. Ini tadi kan Kak Z ini. Cuma saya nggak ngeliat nih yang ini yang mana ya Kak? Apanya? Yang kakak tunjuk ini. Boleh kasih apa sih Kak? Coretan gitu. Ini yang ini gitu. Apanya? Yang Kak saya bilang ini itu. Nggak kelihatan. Saya nyari yang mana yang ini ya, nggak ada yang bergerak gitu. Oke. Jadi tadi delta P-nya adalah P0 dikali dengan mol T per kali I, mol T kali I plus mol P gitu ya. Lalu bandingin dengan yang ini. Delta P sama dengan P0 dikali XT kali I, yang dimana XT-nya adalah P0 dikali mol T per mol T plus mol P kali I. Katakanlah saya punya 5 gram KCl dilarutkan dengan, sebenarnya nggak usah pakai contoh soal lah, jadi logika aja, ini kan udah beda. Gram KCl ditambah 100 gram air gitu ya. Oke. Terus yang ditanya ini ada MR-nya, MR ini ya. Ini MR-nya air adalah 18 gitu ya. 18 gitu. Dan ditanya mana delta P-nya gitu ya. Oke. I-nya dulu. Ini karena KCl elektrolit ya, karena dia elektrolit. Oke. Jadi berarti KCl itu kalau dijumlah yaitu ada K plus Cl minus ya. Jadi jumlah koefisiennya masing-masing yang terurai 1 ya. Kalau dijumlah berarti nilai N-nya adalah di 1 ditambah 1 ya. Sama dengan 2 ya. Maka di sini pakai di versi textbooknya gitu ya, delta P sama dengan P0-nya, anggaplah angkanya berapa gitu ya. Molnya ini berarti 5 per MR-nya ini ya. MR ini K itu kalau nggak salah 39 ya. Cl-nya 35,5. Iya. Berapa jumlahnya? Mana sih ini? 74,5. Ini 74,5.
0, dikali I-nya, oke, ini kan N-nya, oke, karena ini terionisasi, kalau nggak disampaikan berarti ini artinya nilai alfanya itu sama dengan 1, atau terionisasi secara sempurna. Kalau ada nilai alfanya, terurai 5%, terurai 10%, itu berarti nilai alfanya adalah 10/100. Kalau ini tidak ada disampaikan urainya, menunjukkan bahwa KCl merupakan satu senyawa garam yang dimana terurainya secara sempurna. Nilai ionisasinya sama dengan 1. Itu menunjukkan bahwa terionisasi secara sempurna. Ya. Alfanya sama. Berarti kalau kita masukin nilai I-nya dulu, sebelum kita masukin ke ini, dua versi ini ya. 1 ditambah N-1 kali alfa. Jadi ya, di I-nya itu adalah 1 ditambah N-nya ini, 2 ya. 2/1 kali alfanya 1. Ya. Jadi I-nya sama dengan 1 ditambah 1 kali 1 ya. Hasilnya sama dengan 2. Ya. Ya. Ini dikali 2 ya. Ini berarti per ya. Per 5/74,5 kali 2 0,3. ditambah dengan ini 100/18 ya. Per 18. Itu berapa deh? Oke. Terus textbooknya ya. Textbook aslinya nih. 74,5 Ini BP-nya. dikali BP-nya itu adalah P0 kali 5/74,5 dibagi 5/74,5 lalu ditambah dengan 100/18. Coba hitung ya. Kali 2. Nah, ini aja udah beda. Kakak ya, maka tadi kakak kasih buat analogi. Ini aja udah beda. Lihat aja. Berapa nilainya? Sama dengan titik. Sama dengan titik. Udah beda ya. Yakin betul. Ya kan? Ya, Iya beda. beda. Udah ya beda kok, Mas Tovan. Ini udah dilihat kok, dilihatnya ya. Dari sini aja juga udah beda nih, kelihatan nih. Nih, ini kali ini. Yang ini hanya ini sama ini. Ini sama ini. Tapi bawahnya nggak dikali ini dikali. Tambah kali kurang bagi. Tambah kali tambah kali kurang bagi. Apa itu? Enggak. Kali bagi tambah kurang. Hitungnya. Bukan tambah kali kurang bagi. Enggak, kabataku. Ingat aja, kabataku. Kali bagi. Kabataku. Kali bagi tambah kurang ya? Iya. Oh, saya salah tuh.